Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 1 Ranojaya, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Negeri 1 Ranojaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diskusi yang akan Ibu KS jelaskan mengenai komunitas belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang memberi kesempatan kepada saya, yaitu untuk membuka acara diskusi, yaitu dalam rangka pembentukan komunitas belajar. Kita akan membentuk komunitas belajar untuk sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja, yaitu mulai membentukan ini. Di sini peranan komunitas belajar pada peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu untuk guru. Apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar itu adalah suatu wadah bagi guru untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam mengajar. Yang kedua yaitu membantu guru meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah kita. Tujuan komunitas belajar guru yang pertama, meningkatkan kualitas pengajaran. Yang kedua, berbagi pengalaman. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi antara guru. Yaitu seperti meningkatkan kualitas guru, kita perlu ada pelatihan-pelatihan. Seperti KKG apa yang pernah kita kirim itu. Yang kedua, berbagi pengalaman. Misalnya ada teman-teman kita yang memiliki pengalaman, kita bisa berbagi dengan teman-teman. Teman-teman juga tidak boleh malu-malu. Kalau misalnya kita belum tahu, ada teman kita yang tahu, namanya kita belajar bersama, ya kita harus bertanya kepada yang tahu duluan. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi antara guru. Jadi itu tadi, seperti ada pengalaman yang lain, terus kita harus saling mengisi. Kondisi sekolah berdasarkan rapor pendidikan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mengamati yaitu kondisi rapor pendidikan kita. Yang di sini kemampuan literasi murid, di sini sudah agak bagus ya, sudah kita di sini dibilang baik. Yang selanjutnya yaitu kemampuan numerasi murid. Kalau kemampuan numerasi murid di sini masih kuning, tapi alhamdulillah dalam keadaan kuning kita sudah mulai meningkat. Dan selanjutnya karakter murid. Jadi karakter murid itu jadi kita bentuk melalui pembelajaran ya. Di sini sudah termasuk baik, perlu dipertahankan. Yang selanjutnya kondisi kebinekaan sekolah. Di sini kondisi kebinekaan sekolah itu misalnya ada teman yang kan beda-beda karakternya siswa ya. Jadi ada misalnya ada kondisi di rumahnya yang begini, itu kita harus jelaskan kepada siswa, jangan ada misalnya pembulian apa ya, di situ dijelaskan guru-guru. Dan di sini ada kondisi keamanan sekolah. Di sini kondisi keamanan sekolah kita menurun. Contoh keamanan di sekolah itu ada perundungan, hukuman fisik. Jadi itu yang kita harus jaga, kita kan tidak boleh seperti hukuman fisik kepada siswa. Jadi bagaimana cara kita merubah supaya kita tidak menghukum secara fisik kepada siswa. Siswa paham dan bisa melaksanakan dengan baik. Selanjutnya, sebagai guru, wali kita dapat mendorong sekolah untuk lebih majuin. Baiklah Bapak Ibu, yang selanjutnya kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran itu bukan hanya tergantung dari gurunya saja,
Jadi nanti kita bisa bekerjasama dengan orang tua wali. Misalnya ada siswa yang kondisinya kenapa begini, itu harus kita tahu. Misalnya ada kenapa ini siswa menurun nilainya, kita harus paham apa yang terjadi di rumahnya. Kan kita tidak tahu apa yang terjadi di rumahnya, kenapa anak-anak bisa nilainya turun, padahal biasanya ini anak baik. Begitu ya Bu semuanya. Selanjutnya, manfaat komunitas belajar guru, yaitu meningkatkan kemampuan mengajar dan memperbarui pengetahuan tentang metode pengajaran yang efektif. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Meningkatkan motivasi guru untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Meningkatkan kemampuan mengajar dan memperbarui pengetahuan tentang metode pengajaran yang efektif. Jadi metode itu tidak hanya ceramah saja. Misalnya ada ibu-ibu yang punya pengalaman, ini anak harus cepat paham bagaimana. Jangan metode ceramah saja, kadang-kadang anak kan jenuh kalau kita cuma menyampaikan pelajaran dengan cara ceramah. Jadi ada yang misalnya ada pengalaman, oh ini anak-anak tertarik dengan metode ini, misalnya pakai infokus, kan anak-anak tertarik, ada media-media yang lain. Begitu kita harus saling tukar pendapat dengan teman-teman. Selanjutnya meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Ya seperti tadi itu ya, masih ada kaitannya meningkatkan kualitas pengajaran. Jadi dengan cara menilai, dengan cara memberikan suatu soal-soal di situ kita akan tahu mana siswa yang sudah paham dan siswa yang belum paham. Meningkatkan motivasi guru, jadi guru harus memiliki motivasi bagaimana siswa saya harus bisa, dengan cara apa saya harus meningkatkan motivasi siswa ya, dengan cara apa siswa ini paham, begitu. Aktivitas komunitas belajar guru. Di sini guru dapat berdiskusi tentang topik-topik yang terkait dengan pengajaran dan pembelajaran. Jadi kita harus berdiskusi. Yang kedua, berbagi pengalaman. Guru dapat berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam mengajar. Yang seperti tadi ada kaitannya. Selanjutnya, pelatihan. Komunitas belajar dapat menyelenggarakan pelatihan guru tentang metode pengajaran yang efektif. Itu bisa didapat dari KKG, ya. Pelatihan, komunitas belajar dapat menyelenggarakan pelatihan guru tentang metode pengajaran yang efektif, yaitu kita sudah bentuk komunitas belajar, nanti kita akan bisa melaksanakan kegiatan yang ada tersebut. Contoh kegiatan komunitas belajar guru, yaitu yang ada di MKKS untuk kepala sekolah, KKG atau MGMP itu yang untuk guru. Diskusi bulanan bersama teman sejawat dalam satuan pendidikan. Nah, sekarang kita akan membuat atau membentuk komunitas belajar di satuan pendidikan kita. Perlu kita lakukan diskusi, latihan berbagi praktik baik. Nah, sekarang ibu-ibu, diskusikan dengan teman sejawat tentang pembentukan komunitas belajar sekolah. Yaitu yang pertama, kita membuat nama kombelnya. Dan sekaligus waktu pelaksanaannya kapan. Jadi mulai sekarang kita akan diskusikan. Silakan. Bapak Ibu guru sekalian, seperti arahan dari Ibu KS tadi, untuk kita mendiskusikan nama kombel yang akan kita pakai di SD kita. Baik Ibu-ibu, silahkan. Oke, silahkan Ibu Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi kita akan berdiskusi masalah nama kombel. Mungkin saya punya usulan, salah satunya adalah kreatif belajar. Kenapa saya usulkan kreatif belajar? Mungkin di sini supaya kita mencari bagaimana atau cara-cara supaya kita semua mendapatkan ilmu bagaimana kita melaksanakan kombel ini. Mungkin salah satu
usulan saya adalah kreatif belajar. Saya punya usul. Baik, usulan dari saya mungkin untuk nama Kombel kita di SD 1 Ranujaya ini yaitu guru belajar. Kenapa saya ambil nama guru belajar? Supaya teman-teman ini supaya giat untuk belajar mempelajari pembelajaran yang lebih efektif. Ya, itu saja mungkin dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengusulkan satu lagi tentang Kombel untuk sekolah kita. Di sini saya mengusulkan tentang mandiri belajar. Kenapa saya ingin mengusulkan tentang nama ini tentang mandiri belajar? Karena supaya sekolah kita lebih mandiri, tidak gampang mengikut sekolah lain. Terima kasih. Begini, kalau ada usulan saya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi ini kita berdiskusi, sudah ada 3 pendapat saya dengar ya. Yang pertama itu kreatif, kemudian yang kedua guru belajar, yang ketiga mandiri belajar. Mungkin dari ketiga nama untuk Kombel kita mungkin bagusnya mungkin mandiri belajar. Kenapa saya mengusulkan mandiri belajar? Karena di dalam mandiri belajar ini dia sudah mencakup kreatif, sudah mencakup juga guru belajar, ya. Jadi kreatif itu tadi sudah disampaikan sama Bu Dani bahwa kreatif itu kita bisa memadukan belajar secara mungkin ada secara langsung atau menggunakan alat-alat peraga dan lain sebagainya. Kemudian di situ tadi sudah disampaikan oleh Pak Guru tentang guru belajar, yaitu tetap belajar untuk pengembangan yang lebih baik dan efektif. Nah, di sini tadi kemudian yang ketiga mandiri belajar itu sudah disampaikan oleh Ibu Santi bahwa supaya kita lebih mandiri, tidak mengikuti cara belajar di sekolah orang lain. Jadi saya untuk kesimpulannya mungkin saya memilih mandiri belajar itu karena kita belajar di satuan pendidikan kita sendiri agar kita dapat menyesuaikan dengan keadaan atau lingkungan sekolah kita sendiri. Karena lingkungan sekolah kita sendiri itu belum tentu sama dengan lingkungan sekolah orang lain. Jadi mungkin itu pendapat saya. Jadi nanti bagaimana menurut pendapat Bapak dan Ibu guru, ya? Silakan mungkin Ibu ada yang setuju atau tidak setuju? Kalau saya setuju mandiri belajar. Bagaimana Bu KS? Setuju mandiri belajar supaya kita bisa mandiri semua. Ya. Tidak tergantung. Oke, kalau begitu kita deal ya untuk nama Kombel kita yaitu mandiri belajar. Kemudian baiklah teman-teman, karena kita tadi sudah terbentuknya nama Kombel kita yaitu mandiri belajar, mungkin dalam pelaksanaannya kita itu harus menentukan hari dan minggu pelaksanaannya itu kapan kita bisa laksanakan. Mungkin di antara teman-teman ada yang punya pendapat, silakan Bu Susi. Kalau menurut saya Ibu, lebih bagus minggu kedua hari Jumat, karena kalau hari Jumat itu kan waktunya hanya sedikit. Jadi di situ bagaimana kalau kita nggak usah belajar, bagaimana kita bikin fokus untuk diskusi ini. Ada yang lain? Ada yang lain? Bagaimana Untuk kalau yang lain, Bu Ros, ya silakan. Bagaimana kalau hari Sabtu, minggu terakhir, minggu keempat? Karena di sini kan akhir bulan. Kalau hari Sabtu itu waktunya, kalau hari Jumat itu kalau tidak ada kegiatan kan, kalau tidak ada kegiatan siswa kita hanya berfokus pada Diskusi. Jumat bersih, Jumat beramal. Itu kalau saya di hari Sabtu itu waktunya agak panjang, jadi di situ kita bisa berdiskusi dengan bebas, sehingga kita tidak perlu terburu-buru, kita bisa berpikir dengan bebas dan kreatif. Terima kasih. Mungkin ada Yang lain? Tambahkan. Baik, kalau menurut saya, usulan saya kalau bisa minggu kedua dilaksanakan karena minggu kedua hari Sabtu juga.
Itu saja mungkin dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau menurut pendapat saya, kan tadi sudah disampaikan usulannya itu di Jumat pagi. Tapi bagaimana kalau dipindahkan di Jumat sore? Karena kalau di Jumat pagi itu kemungkinan akan mengganggu aktivitas belajarnya siswa. Oke. Oke, terima kasih. Saya ingin menanggapi dari pendapat teman-teman. Dari pendapat teman-teman yang berbeda-beda, mungkin saya lebih memilih kalau kita laksanakan itu di hari Sabtu di minggu terakhir. Kenapa? Karena mungkin hari Sabtu itu bisa kita laksanakan setelah proses belajar mengajar telah selesai. Mungkin seperti itu. Yang kalau menurut saya mungkin Sabtu sore. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi. Kalau saya, kalau Sabtu sore jam-jam 2 itu kayaknya susah, karena bagaimanapun kita ini para ibu-ibu kebanyakan. Nah, kesempatan mana ada anaknya punya anak kecil, ya kan? Kecuali Sabtu sore sekitar jam-jam sudahnya asar. Makasih. Atau tidak lanjut habis jam salat pulang subuh baru kita lanjut ke diskusi. kalau mau pulang lagi, kalau yang jauh rumahnya pasti otomatis susah. Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Setuju bagaimana? Atau kembalikan saja sama Bu KS bagaimana? Setujunya Ibu? Ya, kalau saya yang cocoknya kayaknya hari Sabtu sore, karena setelah sholat duhur kita sambil menunggu absen pulang, kita bisa diskusikan tentang ini masalah kombel ini. Jadi kita ada yang kebutuhan-kebutuhan apa ya saja yang kita mau laksanakan, bisa dilaksanakan Sabtu sore minggu keempat. Bapak Ibu setuju kira-kira yang begitu? Sambil Bagus. Di hari Sabtu minggu keempat ya. Setuju hari Sabtu minggu keempat. Ya. Sore. setelah salat duhur. Ya, setelah. Kalian menunggu absen. Ya, betul. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah laksanakan hasil diskusinya, yaitu terbentuknya Satuan Kombel Pendidikan SD Negeri 1 Ranojaya dengan nama Mandiri Belajar. Dan dilaksanakan setiap hari Sabtu minggu keempat setelah sholat duhur. Saya kira cukup sekian hasil diskusi kita. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian dan saya kembalikan ke moderator. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Nah, itulah tadi diskusi kita mengenai Kombel SDN 1 Ranojaya dengan kesimpulan bahwa komunitas belajar SD di SDN 1 Ranojaya yang diberi nama Mandiri Belajar adalah wadah kolaborasi bagi para pendidik untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan guna meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Melalui pertemuan rutin yang kita diskusikan tadi di hari Sabtu pekan keempat di waktu setelah zuhur, komunitas ini mudah-mudahan bisa menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang benar-benar mandiri dan menjadi lebih maju lagi. Baik, itu saja saya sebagai moderator, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.